Guys, akhir-akhir ini ada yang nge-DM gua nanyain refleksi gua sebagai religius atau sebagai bruder terkait wafatnya Pope Francis yang dah kembali ke pangkuan atau menghadap Sang Bapa gitu. Respon spontan gue yang muncul ya emang gue ini siapa gitu kan. Tapi jujur sih sebagai umat Katolik juga sebagai biarawan, sebagai brother gitu ya, gue merasa kehilangan banget sosok dan figur seorang pemimpin yang memiliki kedalaman hidup rohani baik dari sisi hidup religiusnya maupun dari sisi kehidupan yang lainnya begitu. Sebelum gue menjawab lebih lanjut atas pertanyaan itu, gue disclaimer dulu ya. Pure ini pendapat gue pribadi, mohon dikoreksi atau silahkan memberi masukan bila gue keliru gitu. Tapi ini refleksi gue pribadi. Dari aneka informasi yang gue baca, gue dengar, gue tonton, dan aneka referensi lain tentang Pope Francis ini, gue ngerasa, oh ya, ternyata hidup ini bukan sekedar tentang lamanya di dunia atau panjangnya usia gitu ya, tapi tentang gimana gue sendiri menjalaninya hidup ini gitu. Terlebih gue sebagai pribadi yang sudah memilih jalan hidup sebagai seorang bruder, sebagai biarawan atau sebagai religius gitu. Gue ngerasa Pope Francis ini udah nunjukin ke mata dunia, khususnya bagi umat Katolik gitu ya, saya gitu, gimana sih hidup yang total buat Tuhan itu sangat kelihatan. Ini sudah dihidupi oleh Paus Fransiskus. Bisa dibayangin sejak awal beliau jadi paus, beliau udah ngasih vibes, udah menebarkan aura yang begitu berbeda gitu ya. Nggak suka kemewahan, milih tinggal di apartemen sederhana di Domus Santa Marta itu, kagak mau tinggal di istana kepausan gitu. Nyapa orang-orang sederhana dengan bahasa tubuh yang memikat kedekatan emosional kepada siapapun begitu. Senyumnya yang khas, tulus, dan sering banget angkat suara buat kaum yang tersingkir, terpinggirkan, kaum difabel, dan para imigran semacam itu. Kemudian beliau ini sangat intens dengan isu-isu humanisme. Gue sebagai religius biarawan, gue jadi keingat lagi nih, panggilan hidup gue ini bukan soal status atau gelar, bukan soal jabatan atau kesuksesan, tapi soal pemberian diri yang total guys, lewat pelayanan dan kasih yang nyata gitu ya. Hidup itu soal makna, bukan cuman soal durasi atau ekspektasi gitu ya. Lalu gue juga ngerasa bahwa apa yang sudah dihidupi oleh Pope Francis ini adalah salah satu bentuk atau cara menuju kekudusan itu sendiri. Dengan kata lain, jalan kekudusan itu real gitu ya, bukan sesuatu yang bayang-bayang atau imajinatif gitu ya, bukan sekedar kisah suci dan lirikan bahasa dan verbal yang puitis gitu ya. Ya sekian lama gue kadang mikir bahwa yang bisa mengalami dan sampai kekudusan itu adalah mereka-mereka atau orang-orang yang memiliki level kehidupan rohaninya atau kesuciannya itu tinggi. Ternyata enggak guys. Pope Francis nunjukin bahwa siapapun bisa jadi kudus lewat hal-hal yang sangat sederhana atau mungkin disepelekan. Sikap dan komitmen untuk rendah hati, berani meminta maaf, mau dengerin orang, dan care sama dengan lingkungan sekitar, serta peduli kepada sesama. Itu semua relatable banget buat gue sendiri atau mungkin juga untuk kita sekarang ya. Buat gue pribadi itu nyentuh banget sih. Ngasih reminder bahwa jadi religius itu ya bukan soal jadi sempurna, tapi soal mau terus bertumbuh dan setia atau terus berkomitmen gitu ya. Gue juga melihat bahwa Pope Francis ini memiliki semacam semangat atau spiritualitas jalanan gitu. Bukan cuman berdoa di kapel, tapi
juga dimanapun beliau hadir, dan ini menjadi realita. Bisa kita saksikan saat beliau menjalankan visit apostolnya ke Indonesia atau ke negara-negara lain yang dia kunjungi. Bagi Pope Francis, iman Katolik itu ya harus berani keluar dari tembok gereja. Beliau turun ke jalan, ketemu narapidana, para imigran, bertemu dengan kaum difabel, memeluk anak-anak kecil yang sangat polos, ngobrol sama pemulung. Setidaknya itu ngajarin gue sendiri sebagai bruder gitu ya, bahwa spiritualitas itu nggak boleh eksklusif, harus inklusif. Harus hidup di tengah dunia, di tengah pergulatan hidup orang-orang sederhana, orang-orang kecil. Gue semacam diajari lagi untuk nggak cuma berdoa dalam keheningan atau nggak cuma ke gereja, tapi juga hadir dan jadi terang buat orang-orang di real life gitu. Gue hanya berharap sih semoga wafatnya Pope Francis ini bukan akhir dari segalanya. Gue yakin Tuhan selalu mengutus Roh Kudusnya untuk memilih tongkat estafet kepemimpinan kepada Pope berikutnya yang akan membawa umat Katolik kepada kekudusan itu sendiri. Harapan gue segitu. Beliau dan sekarang udah kembali ke pangkuan Bapa ya, tapi ini bukan game over gitu ya, ini lebih kayak ngoper tongkat estafet. Sekarang giliran gua dan giliran kita umat Katolik tentunya. Gue sebagai religius gue ngerasa semacam ditantang gitu ya, mau nggak gua, lu, kita gitu ya lanjutin semangat dan perjuangan Pope Francis ini. Mau nggak gue, lu, kita gitu tetap berdiri di pihak orang-orang kecil, orang-orang sederhana, tetap jujur, tetap sederhana, dan tetap mencintai Tuhan dengan sepenuh hati gitu. Harapan. Terima kasih Pope Francis sudah nunjukin bahwa kekudusan itu bisa hidup dan ada di zaman sekarang. Terima kasih sudah membawa gereja Katolik untuk semakin humble, makin dekat sama orang-orang kecil, dan terima kasih udah menjadi kakek rohani kami yang ngajarin gua, mungkin juga lu atau kita gitu ya, gak takut jadi beda asal setia sama sabda dan kehendak Tuhan. Doa kami menyertaimu Pope Francis, dan semoga bahagia di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati.